timnya tidak begitu dominan, walau Deltras adalah tim Wow, promosi. berbahaya dan gol! Kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh Gunawan. Di benteng pertahanan mereka, bagaimana bola liar yang terlepas dari pengawalan Gunawan berhasil disambar dengan baik oleh kapten ke-11 Deltras Sidoarjo, Ferry Aman Saragi, dan terciptalah satu gol, 1-0. Betul, baru 3 menit yang lalu saya membahas bagaimana Gunawan sangat tidak bisa menggantikan peran Claudiono asal Brazil di lini belakang dari Sriwijaya. Ini memang kerugian yang besar bagi Sriwijaya. Kita lihat bagaimana begitu lamban dan terlambatnya Gunawan mengantisipasi bola, sehingga dengan mudah kita lihat bagaimana Ferry Aman Sregar dengan kepala menempatkan bola yang memperdaya Mubarok. Kita lihat baru beberapa menit kita bahas bagaimana lemahnya Gunawan dalam menjaga lini belakang. Ya, rubah kedudukan menjadi 1. FC Firman Utina kali ini. Pak Jungwan dituju. Terlalu mudah terbaca oleh Bejo Sugiantoro. Bola-bola atau umpan-umpan dari lini tengah Sriwijaya FC. Kembali menghasilkan kartu kuning yang ketiga. Yang pantas menurut saya. Memang kita lihat bagaimana Gam melakukan gerakan yang bisa berbahaya bagi kaki dari pemain veteran Bejo Sugiantoro. Budi Sudarsono, masih Budi. Berusaha melewati 2-3 pemain Budi Sudarsono, kembali Cristiano Lopez. Masih Sriwijaya FC, Arif Suyono. Pelanggaran kembali dilakukan terhadap Arif Suyono. Ya, kita kembali ke Gam tadi pengopan bagaimana mestinya dia menenangkan dirinya karena 2 menit setelah dia dapat kartu kuning melakukan pelanggaran terhadap Bejo, dia mengambil penalti dengan kondisi ketenangan pikiran yang masih kacau. Dia mengambil penalti. Kita lihat sayang sekali peluang emas dibuang begitu saja oleh Kate Gayamba Gam. Pada pertandingan lain, Persibo Bojonegoro tertinggal 1-0 oleh tamu mereka PSM Makassar. Ya, kita lihat bagaimana Yanuar mampu mengantisipasi bola, melakukan gerakan dengan timing yang tepat. Sangat disayangkan bagaimana kapten ke-11 Kate Kayamba Gams gagal memaksimalkan tendangan penalti. Dan tampak Arif Suyono mendapatkan perawatan dari sisi Mubarok yang sedikit tidak tepat. Beruntung dia melakukan keputusan yang tepat, memukul bola, tidak berusaha menangkap, sehingga selamatlah gawang Sriwijaya dari kebobolan yang kedua kali ini. Danilo Fernando, wow, gol! Melalui sebuah sepak pojok, Danilo Fernando menempatkan bola ke tiang jauh dan tampaknya mengenai kepala Marcio Souza. Rubah kedudukan menjadi 2-0 bagi Deltras Sidoarjo. Ya, kita lihat bagaimana rapuhnya kembali kita kritik lini belakang Sriwijaya. Mereka hanya memperhatikan bola, tidak marking Marcio yang sangat dekat dengan gawang Mubarok. Kita lihat semuanya terpaku. Ya. Bahkan pemain yang harus mengcover Marcio Souza menunduk tidak melihat bola. Sebuah kesalahan fatal yang dilakukan lini belakang. 3 pemain belakang. Ya betul, 3 pemain belakang tidak mampu menjaga Marcio Souza. Sebuah gol yang memang layak dipersembahkan oleh Marcio Souza sebagai pemain anyar di tim Deltras kali ini. Kembali memecah keheningan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. 2 gol tercipta bagi tim promosi. Merubah kedudukan menjadi 2-0 atas Sriwijaya FC. Ya, ini akan menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi Ivan Kolev. Ya. Membenahi lini belakang. Kita lihat bagaimana Gunawan kembali mendapat kartu kuning. Rasa frustrasi membuat dengan mudah timbulnya emosi. Dan ini akan sangat berbahaya. Karena bisa bertabur kartu kuning yang sangat merugikan. Ya, kita lihat memang gerakan tangan yang dilakukan oleh Gunawan membuat Marcio Souza jatuh dan
Muhammad Ridwan tadi, Firman Utina. Pelanggaran terhadap Firman Utina dikawal oleh dua pemain sekaligus. Pelanggaran tampaknya oleh Widi Susanto. Pemain yang baru saja masuk menggantikan Dodok Anang. Ya, ini sebuah peluang emas. Posisi yang sangat ideal. Hanya beberapa sentimeter dari garis kotak penalti. Kembali Ponario Astaman, Kit Kayamba Gams, Muhammad Ridwan. Ya, kita nantikan keputusan dari wasit. Tampaknya mengenai lengan Anang Ma'ruf dan menghasilkan handball sekaligus tendangan. Penalti yang kedua bagi Sriwijaya FC. Ya, kita lihat dengan jelas. Ya. Bola memang gerakan tangan dari Anang sangat aktif dalam mengganggu arah bola. Sebuah keputusan yang tepat dari wasit Najamuddin. Kita tentunya berharap suasana sportif penuh fair play tetap diusung oleh seluruh pemain atas setiap keputusan wasit. Dan wasit Najamuddin telah memutuskan hadiah tendangan penalti yang kedua bagi Sriwijaya FC setelah bola yang dilepaskan oleh Muhammad Ridwan di kotak penalti Deltras mengenai lengan Anang Ma'ruf. Kita nantikan mampukah Sriwijaya memaksimalkan peluang kedua ini. Ya, menarik kita lihat bagaimana Gam berani mengambil kesempatan kedua. Dia harus melawan mental dia sendiri karena gagal. Apakah dia menembak ke arah yang sama? Ini salah satu daya tarik, Bung, di sepak bola. Gam bertarung dengan dirinya Kit sendiri. Kayamba Gams dan Luar biasa. gol! Kali ini setelah dua kali tendangan penalti yang dieksekusi oleh kapten kesebelasan Sriwijaya, Kit Kayamba Gams berhasil merubah kedudukan menjadi 2-1. Ya, nyaris kembali terulang nasib sial karena kita lihat gerakan yang tepat dari seorang Yanuar Fernanda ke arah yang tepat. Hanya saja bola memang lebih cepat beberapa detik dari gerakan dari Yanuar. Maka berhasillah Gam mengalahkan nasib sial yang dialami pertama. Fernando. Pelanggaran terhadap Hoirul Masuda dan lagi-lagi dilakukan oleh Dirga Lasut. Ya, ini posisi yang sangat ideal bagi Marcio Sosa atau Danilo Fernando. Kita tahu dua pemain Amerika Latin ini memang sangat piawai dalam menembak bola-bola mati. Kita lihat memang kembali Marcio Sosa yang di Persela Lamongan banyak sekali mencetak gol lewat bola-bola mati seperti ini, Bung Opan. Musim lalu Marcio Sousa memperkuat Semen Padang. Marcio Sousa mengenai benteng pertahanan Sriwijaya FC. Pelatih Persib Bandung tampaknya berada di tengah-tengah publik Delta Mania. Ya, memang hal yang wajar karena mereka akan menghadapi Delta. Wow! Tampak sebuah tendangan dari jarak yang cukup jauh dan gol! Danilo Fernando berhasil memperdaya kiper Faisal Mubarak menempatkan bola ke tiang jauh. Berubah kedudukan menjadi 3-1 bagi Delta Sidoarjo. Ya, kita lihat bagaimana pemain belakang dari Sriwijaya membiarkan Danilo dengan leluasa menggiring bola, bahkan melihat peluang. Kita lihat di sini, Bung, ya, bagaimana Supardi gagal. Kita lihat tidak ada satupun yang membantu Supardi untuk menghadang gerakan dari Danilo sehingga dia menembak bola dengan akurat ke sisi kiri Mubarak, membuat tim tuan rumah Deltras atau The Lobster unggul 3-1.